Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jeffrey SH. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Jeffrey SH. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Dan untuk teman-teman semua yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru tentang seputar pinjol kepada Anda. Seperti judul video kita hari ini, cara kabur dari pinjaman online ilegal. Tidak bisa dipungkiri, uang menjadi hal yang sangat penting untuk mencukupi segala kebutuhan Anda. Di masa pandemi seperti sekarang, membuat banyak orang mengalami kesulitan, sehingga memutuskan untuk melakukan pinjaman pada aplikasi pinjol. Karena kebutuhan dana yang mendesak, berbagai cara kita lakukan untuk mendapatkan solusi. Salah satunya meminjam uang di aplikasi pinjol, tanpa memikirkan cara untuk mengembalikannya. Jika seseorang terjebak jeratan pinjaman online, jalan keluarnya hanya ada dua. Kalau ada uang, tinggal lunasi utang dan masalah pun selesai. Lalu bagaimana jika tidak punya uang untuk melunasi? Jalan keluar lain ketika kita belum bisa melunasi utang di aplikasi pinjol adalah dengan kabur. Pertama, kondisikan orang yang ada di kontak Anda. Kemungkinan besar DC pinjol ilegal akan menghubungi orang-orang yang ada di kontak untuk menagih utang. Hal ini bisa terjadi karena memang aplikasi pinjol ilegal menyadap HP Anda saat pengajuan pinjaman. Untuk itu, lebih baik Anda kondisikan dulu orang-orang yang ada di kontak Anda dengan cara memberitahu kepada mereka bahwa kita sedang ada tunggakan pinjol dan tidak bisa melunasi karena bunga yang sangat tinggi. Ada beberapa orang yang mungkin gengsi sehingga menggunakan alasan seperti data kita dibajak atau dihack sehingga disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Cara ini mungkin bisa Anda gunakan untuk mengondisikan teman atau kerabat yang berpotensi dihubungi DC pinjol. Yang kedua, ganti nomor HP. Teror penagihan DC pinjol tentunya akan cukup intens, terutama setelah hari jatuh tempo pinjaman. DC akan terus menghubungi nomor Anda, baik lewat telepon, SMS, WA, dan chat lainnya. Tentunya hal ini akan membuat Anda risih. Yang ketiga, kuatkan mental. Cara penagihan pihak pinjol ilegal cenderung meneror. Memang bertujuan membuat kita tertekan dan malu sehingga memaksa kita harus membayar tagihan bagaimanapun caranya. Banyak berita yang mungkin Anda temukan di luar sana. Kejadian bunuh diri akibat terjerat pinjaman online. Mungkin para korban tersebut sudah sangat tertekan, namun masih belum bisa melunasi utangnya. Jangan sampai Anda seperti itu. Kuatkan mental Anda. Tidak berniat untuk tidak membayar utang, tapi karena memang bunga dan denda yang tidak masuk akal, tidak sesuai aturan OJK, memang membuat Anda sulit untuk melunasinya. Yang keempat, jangan takut ancaman. Untuk menakuti dan memaksa nasabah untuk membayar utang, biasanya pihak DC pinjol akan melakukan ancaman, membawa permasalahan ke jalur hukum. Tapi Anda jangan takut, karena masalah hutang piutang tidak bisa memenjarakan seseorang. Pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidanakan atau dipenjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Bahkan Kominfo pun pernah membuat statement mengimbau masyarakat untuk meminjam di pinjol ilegal tidak usah dibayar. Bisa sobat cari beritanya di Google. Jika DC mengancam dengan kasar dan bilang akan ke rumah, jangan dihiraukan. Bisa dipastikan bahwa DC pinjol itu tidak akan pernah datang ke rumah Anda. Karena memang perusahaan pinjol, alamat kantornya pun tidak jelas. Yang kelima, laporkan pencemaran nama baik. Jika Anda merasa terganggu dengan cara penagihan DC pinjol, apalagi sampai menghubungi orang yang ada di kontak Anda, sebenarnya Anda bisa melaporkannya pada pihak yang berwenang atas dasar pencemaran nama baik. Namun hal ini akan sulit karena tidak ada informasi yang jelas mengenai identitas perusahaan dan alamat kantornya. Jika DC mengancam dengan kasar dan bilang akan ke rumah, jangan hiraukan. Bisa dipastikan bahwa DC pinjol tidak akan pernah datang ke rumah Anda. Karena memang perusahaan ilegal, alamat kantornya pun tidak jelas. Jadi
Anda jangan pernah takut dengan ancaman teroran dari seorang debt collector. Mungkin untuk video kali ini cuman itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya JPS pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.